Bab anjuran untuk menghormati tetangga, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu, dan agar berucap kebaikan atau senantiasa diam, dan bahwasanya itu semuanya termasuk keimanan. Hadis Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia muliakan tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu, menyebutkan tentang sifat orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, Bu. Artinya, Bu, orang-orang yang bisa mengamalkan perkara-perkara ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Maka Nabi mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia menyakiti tetangganya. Siapa itu tetangga, Bu? Tetangga adalah orang-orang yang hidup di sekitar kita. Ada pertanyaan, Ustadz, disebut tetangga itu berapa rumah? Tidak ada batasan, Bu, dalam syariat. Maka itu dikembalikan kepada uruf, adat istiadat masing-masing. Terutama tetangga-tetangga yang memang paling dekat rumahnya sama kita, itu tetangga, bener itu. Maka tetangga ini punya hak yang besar, Bu. Disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Wa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Sampai kencangnya malaikat Jibril, Pak, Bu, mewasiatkan kepada Rasulullah supaya berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Siapa? Ya. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Kata Rasulullah, tidak beriman orang itu. Kalau tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Maka hati-hati, Ibu. Gak boleh mengganggu tetangga. Haram dalam Islam. Baik mengganggu dengan perbuatan ataupun mengganggu dengan ucapan, nggak boleh. Ibu misalnya nyetel di rumah kajian kenceng gitu, Bu. Niatnya sih biar tetangga denger. Padahal belum tentu tetangga bisa dengerin, Bu. Mungkin tetangga butuh istirahat. Mungkin tetangga, ya, anaknya sedang sakit. Terus ibu kencengin, akhirnya mengganggu tetangga. Walaupun itu isinya tentang dakwah, walaupun itu bacaan Al-Quran, tetap tidak boleh. Nggak boleh mengganggu.